Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, pada video kali ini sesuai dengan judul, aku akan membawakan tutorial bagaimana menyiapkan file logo kita untuk kita jual di Logo Ground. Selamat datang bagi yang baru menemukan channel ini. Bisa subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita bisa lihat di Logo Ground ini kurs yang ditawarkan adalah harga jual menggunakan US dollar dan harganya itu mulai dari $200 per logo ya teman-teman, untuk harga jualnya tersebut. Jadi cukup tinggi dan berpotensi mendapatkan kliennya itu tinggi banget, karena Logo Ground ini adalah website internasional, marketplace internasional untuk perusahaan atau company menemukan atau mencari logo untuk company mereka gitu ya. Jadi ini sifatnya adalah internasional. Tentunya juga karena ini internasional, persaingannya juga semakin ketat ya, karena banyak banget desainer-desainer logo dari berbagai macam negara main ke website ini begitu. Untuk aku sendiri, aku baru memulai join di Logo Ground itu belum seminggu kayaknya, baru beberapa hari kemarin ya, dan aku sudah coba submit 4 logo dan sudah di ACC 3 logo dan 1 logo yang ditolak gitu ya dari pihak Logo Groundnya. Nah ini yang aku submit 3 logo ini. Oke, jadi inti tutorialnya adalah aku akan menjelaskan bagaimana caranya kita memulai berjualan di Logo Ground. Yang pertama, pastikan teman-teman buat akun PayPal dulu, dan itu wajib karena nantinya untuk kebutuhan ini ya, untuk kebutuhan paymentnya, karena menerima dari dolar itu bisa pakai PayPal. Itu pertama. Kemudian teman-teman buat akunnya dulu, bisa nanti ikutin aja caranya, akan dipandu oleh Logo Groundnya sendiri. Itu gampang banget, tinggal mengikuti langkah-langkahnya aja untuk bikin akun ya, mulai dari isi nama, isi email, nomor HP, asal negara, bio dan lain sebagainya. Itu gampang banget, tinggal nanti join aja ya di Logo Ground, itu gampang. Nah nantinya setelah teman-teman sudah konfirmasi email dan lain sebagainya, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, untuk pertama kalinya begitu untuk tampilannya. Oke, setelah sudah membuat akun, teman-teman menyiapkan logonya dulu ya. Logonya itu berbentuk vektor nantinya ya. File yang diupload adalah file AI dan file gambar format JPG. Nah, di sini aku sudah ada logo tema konstruksi ya. Jadi ada orang pakai helm begini untuk tema konstruksi. Dan di sini juga aku sudah dapat template ukuran dari Logo Groundnya langsung teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa download template ini, linknya aku cantumkan di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal download dan teman-teman bisa pakai untuk guideline ya, istilahnya untuk panduan yang akan kita pakai. Oke. Pertama teman-teman siapkan dulu templatenya yang seperti ini. Ini adalah untuk backgroundnya. Untuk ukurannya itu sebetulnya 600 pixel kali 400 pixel. Namun karena setelah diekspor itu akan bertambah 1 pixel, jadi untuk dokumen yang kita buat sengaja aku buat 1 pixel berkurang dari angka yang seharusnya. Karena seharusnya 600, di sini aku buat 599 dan harusnya 400, aku buat 399. Tapi tenang aja, ketika kita sudah ekspor itu ukurannya akan sesuai dengan ukuran yang diharuskan di Logo Groundnya sendiri. Karena ketika kita membuat ukurannya berbeda dari guideline yang sudah disediakan dari Logo Groundnya, itu akan otomatis ditolak ya, atau gak boleh gitu. Oke, setelah sudah siapkan logo dan siapkan templatenya, teman-teman pastikan posisikan
logonya ini jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Jadi komposisinya kurang lebih segini ya. Nah ini komposisinya, dan aku sudah buat komposisinya kurang lebih segini. Oke, ini udah nggak kepake, kita hide aja. Nah selanjutnya backgroundnya kita buat. Nah cukup seperti ini. Jadi yang kita upload adalah gambar yang ukuran segini ya teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya kita tinggal ekspor untuk logonya ini ya. Kita seleksi semuanya, kita ekspor. Nah untuk settingan ini kita bisa buat pakai AI juga secara langsung. Yang penting ukuran dokumennya adalah sesuai dengan guideline yang diharuskan dari logo groundnya. Karena aku terbiasa menggunakan Corel, di sini aku pakai Corel ya untuk setting dan lain sebagainya. Oke, setelah sudah kita bisa lihat di sini hasilnya ya, dan kita cek untuk ukurannya itu udah pasti 600 kali 400 pixel. Nah ini akan bertambah 1 pixel secara otomatis ya. Jadi ketika teman-teman buat di sininya 400 kali 600, nantinya ketika sudah diekspor di sini akan jadi 601 dan 401, dan itu akan ditolak oleh logo groundnya. Seperti itu ya. Oke, setelah sudah teman-teman setting bagian ini ke Adobe Illustrator atau ke AI ya. Kalau dari Corel kita publish dulu ke PDF. Oke, di sininya kita selection untuk settingannya. Nah, jadi yang akan kebuat PDF hanya file ini saja. Oke, langsung masuk ke bagian file PDF yang sudah kita buat. Kita open ke AI-nya ya. Oke, kita open ke AI. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya pada Adobe Illustrator juga kita buat settingan yang sama ya, new file. Oke, setelah itu kita buat settingan dengan settingan seperti ini. Untuk lebarnya 600, untuk tingginya 400 dan lebarnya itu 600 pixel ya. Kita create. Nah, oh iya, yang menggunakan Corel ketika pada bagian ini tidak PX, teman-teman bisa setting bagian unitnya ini ke pixel ya, supaya secara otomatis ukuran yang ditampilkan adalah ukuran pixel. Nah pada bagian ini ya, supaya nggak berubah. Harusnya itu dijelaskan di awal sih. Oke, setelah itu file AI sudah kita buat, kita save ya, kita save lokasi yang sama pada lokasi tempat kita ini ya, tempat kita tadi melakukan ekspor dan save file lainnya. Jadi dibuat satu folder aja supaya tidak tercecer kemana-mana begitu ya. Oke, kita save. Oke, setelah sudah save kita akan buat backgroundnya. Nah untuk ukurannya disamakan menggunakan rectangle tool, ini 6x4. Nah selanjutnya outline-nya kita hilangkan, dan ini background-nya warnanya nanti kita akan sesuaikan dengan warna pada desain kita ya. Oke, selanjutnya kita bisa group semuanya di file PDF yang sudah kita buat dari Corel tadi. Kita copy dan kita paste ke bagian AI. Selanjutnya nah kita pastekan di layer 2. Selanjutnya kita atur untuk ukurannya yaitu 600 kali 400 pixel ya. Nah kurang lebih segini untuk ukurannya. Oke, karena di sini udah ada background, jadi backgroundnya supaya nggak double, background yang bawaan PDF tadi kita hapus. Nah kita buat background baru dengan background yang dari AI-nya tadi ya. Oke, tekan I. Nah nanti seperti ini jadinya, warnanya disesuaikan aja. Oke,
Dan pada intinya adalah teman-teman membuat file dengan ukuran 600 kali 400 seperti itu ya, dan untuk posisi logonya sesuai dengan guideline yang ada pada logo ground yang sudah disediakan di awal tadi. Kalau menggunakan Corel caranya seperti itu, kita agak repot ya, kerja 2 kali dari Corel kita masuk ke AI. Tapi ketika kita langsung menggunakan AI itu bisa saja langsung gitu ya, kita pakai AI, kita bisa langsung buat seperti itu. Nah, kita close. Oke, ini udah hampir selesai untuk tahap persiapan filenya. Selanjutnya, jika sudah teman-teman menyiapkan filenya, metadata itu kita nggak perlu hapus, nggak perlu kita isi, dikosongkan aja maksudnya. Selanjutnya kita akan save as file ini ke EPS ya, atau EPS. Kita save, settingannya teman-teman bisa ikuti aja seperti ini. Selanjutnya kita pilih OK. Nah, setelah kita sudah menyiapkan file EPS dan file gambar tadi. Oke, kita buka lagi, masuk ke bagian logo ground kita. Setelah semuanya sudah disiapkan dan pembuatan akunnya sudah selesai, teman-teman bisa pilih menu yang logo ini, pilih upload new logo. Selanjutnya tampilannya seperti ini. Judulnya kita siapkan di awal harusnya. Aku sudah menyiapkan judul-judulnya di sini ya. Jadi tinggal diisi, copy paste aja. Nah, untuk keyword sendiri ini adalah kata kunci yang berkaitan dengan desain logo yang akan kita jual ya. Karena di sini aku tentang konstruksi, makanya keyword atau tagnya ini yang berkaitan dengan konstruksinya sendiri gitu ya, finance, estate, construction, arsitektur, company dan lain sebagainya seperti itu. Dan menggunakan bahasa Inggris ya, karena logo ground ini sekali lagi adalah website atau marketplace jual beli logo yang sifatnya internasional gitu. Dan ini untuk deskripsi logonya, itu yang berkaitan penjelasan tentang logo tersebut ya, secara singkat aja, nggak terlalu panjang dan menggunakan bahasa Inggris seperti ini. Nah, untuk harga sendiri, harganya itu ditentukan oleh pribadi ya, bukan dari logo groundnya. Nah, tips untuk teman-teman yang baru mulai karena portfolio belum banyak dan belum ada satu logo pun yang kejual, teman-teman setting harganya jangan terlalu tinggi ya, supaya untuk memancing sales dulu, untuk kita istilahnya pecah telur dulu di logo ground gitu. Nah, kita setting bisa di antara 250 atau $200 dulu. Nah, $200 dulu ya. Oh iya, sekali lagi untuk logo ground sendiri teman-teman tidak usah repot. Ketika logonya sudah ada yang beli oleh perusahaan luar negeri menggunakan marketplace logo ground, nanti untuk copyright, kemudian surat menyurat, dokumen dan lain sebagainya itu logo ground yang menyiapkannya ya, atau yang mengurusi itu semua. Jadi tugas kita hanya upload file gambar dan file EPS tadi, selesai, dan menunggu konsumen ataupun company mencari logo dan beli logo kita. Oke, seperti itu ya. Kita setting harganya $200 aja. $200 itu kalau misalkan di kurs sekarang sekitar 3 juta ya. Untuk satu logo ini lumayan banget, harga yang lumayan tinggi untuk satu buat logo gitu. Oke. Dan untuk kategorinya kita setting dan pastikan kategorinya ini sesuai ya, harus sesuai dengan logo yang kita jual gitu. Jadi jangan sampai logonya apa, kategorinya apa begitu ya. Oke, nah sini aku isi construction, finance, service, transport atau general gitu ya untuk kategori logonya.
Setelah semuanya sudah diisi, lanjut ke step 2, go to step 2. Nah, di sini kita butuh file JPG tadi yang sudah kita buat ya. Kita upload. Nah, file JPG-nya kita upload. Oke. Upload. Setelah sudah, kita bisa upload file EPS atau SVG yang sudah dibuat ya, karena tadi kita buatnya EPS, jadi salah satu aja. Karena dari logo ground juga meminta EPS atau SVG ya, jadi hanya salah satu aja. Begitu. PS kita upload ya. Oke. Nah, setelah sudah seperti ini, selanjutnya kita akan istilahnya menandatangani sesuatu yang diminta oleh logo groundnya. Dan di sini kalau kita translate adalah, logo ini adalah buatan saya sendiri, jadi itu pastikan kalau logo yang teman-teman buat itu status copyrightnya itu masih 0, masih atas nama pribadi, jadi belum pernah dijual kemanapun dan belum pernah diupload kemanapun, sekalipun itu diupload di Freepik atau Shutterstock. Itu nggak boleh, karena logo ground ini mengutamakan eksklusivitas dari logo tersebut ya. Begitu. Kemudian yang kedua juga, ini logo ini tidak dijual di tempat lain, di web lain gitu ya, yang tadi aku jelaskan. Oke, kita centang. Selanjutnya kita unggah langsung ya. Nah, selesai. Setelah itu kita akan cek statusnya pada bagian logo upload. Nah, oke. Nah, di sini statusnya masih pending ya, teman-teman, dan itu kita bisa tunggu beberapa waktu, sekitar 2-4 hari begitu ya, untuk tim dari logo groundnya mereview seperti itu. Dan aku ingatkan lagi, ketika logo yang kita upload di logo ground itu sudah masuk atau diterima, statusnya akan berubah menjadi for sale. Kalau yang ditolak ini yang merah ya, declined. Kalau untuk yang ditolak dan yang baru diupload dan proses review itu pending. Itu jenis-jenis statusnya ya. Dan kalau misalkan ini sudah masuk di logo groundnya, itu kita sudah bisa ditemukan oleh ini ya, oleh calon pembeli kita. Jadi logo kita sudah tampil pada akun logo ground yang kita buat tadi, kalau misalkan statusnya sudah for sale. Kemudian teman-teman harus pastikan yang sudah kesubmit atau sudah diterima oleh logo ground, logo itu jangan diupload kemana-mana ya, ke Freepik, Shutterstock, Adobe Stock dan lain sebagainya. Intinya tidak melakukan transaksi 2 kali selain pada logo ground. Beda lagi ketika kita misalnya kita punya 10 logo, kemudian kita upload 10-10-nya dan yang diterima itu hanya 5-nya itu ditolak atau reject. Nah, yang ditolaknya ini teman-teman bisa buang ke tempat lain begitu. Jadi yang sudah diterima di logo ground ya sudah, teman-teman amankan aja eksklusivitasnya itu di logo ground saja begitu ya. Ketika ada aktivitas pembajakan di luar, jadi teman-teman sudah bisa pastikan filenya itu eksklusif, hanya ada di logo ground, dan teman-teman bisa menuntut ketika status logonya itu belum kejual tapi ada perusahaan Indo ataupun luar gitu ya yang memakai logo kita. Sementara logo kita ini, kita nggak merasa logo ini dipublikasikan selain di logo ground, dan status di logo groundnya itu belum terjual. Berarti company itu adalah membajak logo kita, karena kan di kitanya belum kejual, tapi logonya sudah ada yang pakai. Nah, untuk menghindari hal tersebut, jadi teman-teman jangan upload di luar logo ground setelah logonya sudah di-approve atau diterima oleh logo groundnya. Kalau misalkan ditolak atau di reject dari logo ground, itu bebas,
dikembalikan ke kita lagi, mau kita upload dimanapun itu juga nggak masalah. Begitu ya untuk caranya. Nanti tinggal tunggu aja di reject atau diterimanya. Nah, itu aja dulu yang bisa aku sampaikan pada video kali ini ya. Aku sudah menjelaskan secara detail dari proses awal hingga akhir mengenai logo ground ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah dijelaskan, dan ketika ada pertanyaan seputar logo ground ini, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi di sana gitu ya. Oke, itu aja dulu, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.